Halo guys, perkenalkan, nama aku Bagus Ilham Setiawan. Aku merupakan mahasiswa pertukaran dari Universitas Riau. Oh iya, ada pertanyaan nih dari kelompok satu. Pertanyaannya, bagaimana sih proses perencanaan strategi pemasaran internasional yang dilakukan oleh PT Sanusa Persada? Adapun proses perencanaan strategi pemasaran internasional yang dilakukan oleh PT Sanusa Persada adalah yang pertama menganalisis situasi internal dan juga eksternal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian setelah melakukan analisis internal dan juga eksternal, PT Sanusa Persada harus melakukan analisis kebutuhan pasar dan juga analisis kebutuhan konsumen. Setelah dua analisis tersebut, langkah selanjutnya adalah PT Sanusa Persada menentukan target pasar ataupun target konsumen yang akan dijangkau oleh PT Sanusa Persada di masa yang akan datang. Bro. Ya, Ada pertanyaan nih dari kelompok 9. apa dong? Bagaimana PT Sanusa Persada beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan ekonomi dan politik global yang mungkin mempengaruhi bisnisnya? Oke, adapun cara dari PT Sanusa Persada sendiri dalam beradaptasi pada perubahan lingkungan, ekonomi, dan juga politik global, itu yang pertama, PT Sanusa Persada melakukan analisis dampak dan juga analisis risiko dari masing-masing hal tersebut, baik itu analisis risiko dari lingkungan, ekonomi, dan juga perpolitikan. Selanjutnya, PT Sanusa Persada harus memperkuat finansial dari PT Sanusa Persada sendiri. Setelah itu, PT Sanusa Persada harus mempersiapkan backup plan ataupun planning cadangan agar bisa melewati masa-masa krisis dan juga bisa melewati masa-masa dari krisis ekonomi, sosial, politik, dan juga lingkungan tadi. Oke. Terima kasih, bro. Oh iya, ada pertanyaan nih dari kelompok 11. Apa saja strategi pemasaran yang digunakan oleh PT Sanusa Persada untuk menjangkau pasar-pasar baru yang berkembang? Nah, di sini PT Sanusa Persada dalam menjangkau pasar-pasar baru ataupun pasar yang lebih luas itu ada 3 strategi. Yang pertama ada application, global, marketing, dan internet. Nah, pada strategi ini PT Sanusa Persada lebih menekankan penggunaan teknologi, baik itu teknologi internet dan juga teknologi aplikasi lainnya agar PT Sanusa Persada lebih efektif dalam menjangkau pasar-pasar baru dan juga pasar yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada regulation of marketing komunikasi. Nah, di sini PT Sanusa Persada memiliki aturan ataupun regulasinya sendiri dalam penggunaan komunikasi oleh PT Sanusa Persada, yang mana PT Sanusa Persada hanya memperbolehkan akses bagi internet perusahaan saja dalam menggunakan ataupun menggunakan data-data dari PT Sanusa Persada sendiri. Selanjutnya ada ekspor dan impor. Seperti yang kita ketahui, PT Sanusa Persada merupakan PT ataupun perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Oleh karena itu, kegiatan ekspor dan impor sangat berpengaruh pada ekspansi ataupun perluasan pasar oleh PT Sanusa Persada itu sendiri. Oke, mungkin sekian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Aziza. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana PTSN TBK memanfaatkan teknologi modern dalam kegiatan ekspor dan impornya. Apa peran teknologi dalam memperluas pasar internasional perusahaan? Jadi PTSN TBK ini memanfaatkan teknologi modern seperti surface mount teknologi dan robotika dalam kegiatan ekspor dan impornya. Perusahaan ini memproduksi smartphone 4G LTE termasuk untuk merek terkenal seperti Asus dan Xiaomi. Teknologi modern ini memainkan peran kunci dalam memperluas pasar internasional perusahaan ini dengan memungkinkan mereka untuk merakit, memproduksi, dan menawarkan produk elektronik berteknologi tinggi sehingga memperoleh kepercayaan dari pelanggan utama dan memperpendek rantai pasokan. Melalui penerapan teknologi canggih, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing di pasar global. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13, yaitu bagaimana strategi yang dilakukan di pemasaran internasional agar produk kita laku diminati di pasar internasional. Jawabannya ada beberapa strategi pemasaran yang efektif, yaitu yang pertama, memastikan produk yang ditawarkan memenuhi standar kualitas internasional dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk meningkatkan brand awareness dan menargetkan pelanggan di pasar internasional.
Yang ketiga, mengkaji kembali strategi branding, packaging, atau produk untuk meningkatkan daya tarik dan penerimaan di pasar target. Yang terakhir, mempertimbangkan tradisi budaya untuk meningkatkan penerimaan pasar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu bagaimana PT Satnusa Persada Tbk mengelola respon dan umpan balik dari pasar internasional untuk terus meningkatkan strategi pemasaran dan komunikasi mereka. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, mengadaptasi produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan lokal, bahasa, regulasi, dan preferensi budaya. Yang kedua, mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai dengan preferensi media lokal dan tradisi budaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marcelino Mulyascara Utama, NIM 2021-707 dari kelompok 7 Bisnis Internasional PT Satnusa Persada. Sebelumnya saya izin menjawab terkait pertanyaan daripada teman-teman saya. Yang pertama, pertanyaannya dalam konteks ekspansi perusahaan, strategi pemasaran internasional dan komunikasi seperti apa yang sangat penting untuk menjangkau pasar global dan meningkatkan posisinya dalam industri. Nah, itu pertanyaan daripada kelompok 4. Izin menjawab terkait jawabannya dengan mengimplementasikan strategi beberapa hal, yaitu pertama, penelitian pasar internasional. Kita perlu kemudian meriset terkait pasar internasional tersebut, terus juga mensegmentasikan pasar, terus juga membranding perusahaan di kancah global atau kancah dunia. Terus juga ada strategi harga yang kompetitif, karena kemudian harga itu menentukan daripada penjualan produksi yang ditawarkan oleh perusahaan. Terus juga distribusi dan logistik yang efisien. Habis itu komitmen terhadap layanan pelanggan, terus kampanye pemasaran digital. Jadi nanti kita juga akan mengkampanyekan atau memasarkan mengenai perusahaan ini secara digital, karena perusahaan yang ekspor impor. Nah, terus juga perusahaan ini kan berhubungannya dengan luar negeri. Nah, terus juga komunikasi antar budaya yang efektif. Habis itu juga ada kemitraan dan aliansi strategis dan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Nah, dengan mengimplementasikan strategi ini, perusahaan dapat lebih berhasil dalam menjangkau pasar global dan meningkatkan posisi mereka dalam industri internasional. Mereka ini dalam cakupannya perusahaan tersebut yang dimaksud. Terus pertanyaan yang kedua terkait PT Satnusa Persada memiliki beberapa supplier bahan baku dan bahan setengah jadi dari berbagai negara. Nah, bagaimana perusahaan memastikan bahwa semua supplier tersebut dapat memenuhi kebutuhan produksi perusahaan? Ini pertanyaan dari Mas Viko dari kelompok 8. Izin menjawab juga terkait kemudian jawaban ini adalah dengan adanya penilaian terhadap supplier tersendiri. Kita juga perlu mengaudit terkait pemasok, terus juga pemantauan kinerja daripada supplier, terus juga pemantauan resiko pasokan tersebut, terus juga ada konsolidasi terkait pemasok, dan yang terpenting daripada supplier ini ada komitmen jangka panjang antara perusahaan dengan supplier sendiri gitu. Terus juga ada pemantauan pasokan dan permintaan, dan yang terakhir itu ada diversifikasi pasok dan komunikasi yang terbuka antara supplier ataupun dengan perusahaan yang membutuhkan tersebut. Nah, perusahaan ini dapat meningkatkan keandaian dari pasokan luar negeri dan memastikan bahwa semua pemasok dapat memenuhi kebutuhan produksi secara efisien dan efektif dengan menggunakan beberapa atau menerapkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di awal tadi. Mungkin itu untuk jawabannya. Terus juga pertanyaan yang terakhir, pada bagian planning, organization, dan control of global marketing operation, di situ kalian menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan hendak melakukan pemasaran secara global atau internasional, maka perusahaan tersebut harus memiliki perencanaan yang matang, organisasi yang baik, dan pengendalian yang sistematis. Nah, bagaimana cara kalian memastikan bahwa perusahaan kalian sudah memiliki rencana yang matang, organisasi yang baik, dan pengendalian yang sistematis? Kemudian jika di antara hal tersebut itu tidak terlaksana, apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau bagaimana? Pertanyaan dari Mbak Afita, kelompok 5, izin menjawab juga. Sebenarnya pertanyaan ini juga sudah dijelaskan di awal ya, tadi juga sudah
dijawab juga sama saya terkait pertanyaan sama yang lainnya juga. Jawaban ini ada di jawaban pertanyaan kedua tadi. Yang pertama terkait kemudian jika mana ada beberapa kondisi tidak efektif atau tidak efisiennya organization planning ataupun perencanaan yang. Halo, saya Nelly Agustin dengan NIM akhir 538. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Sabila Febri dengan NIM akhir 711. Pertanyaannya, kendala apa saja yang dihadapi perusahaan dalam melakukan ekspansi? Nah, dalam PT Satnusa Persada ini memiliki beberapa kendala dalam melakukan ekspansi. Yang pertama itu ada di masalah birokrasi yang berlebihan. Karena proses pengurusan dokumen ekspor dan impor di Indonesia ini kan masih terbilang rumit ya, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan hal ini tuh dapat menghambat kegiatan ekspor dan impor dari perusahaan PT Satnusa Persada sendiri. Dan yang kedua itu ada masalah keamanan dan keandalan sarana transportasi. Nah, kalau sarana transportasi yang tidak aman dan tidak andal itu kan bisa menyebabkan kerusakan barang ekspor dan impor, dan yang pastinya itu dapat merugikan perusahaan ini sendiri. Dan yang terakhir itu ada masalah persaingan yang tidak sehat. Apalagi di zaman sekarang ini pastinya banyak persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Nah, hal itu juga dapat menurunkan harga ekspor dan impor, sehingga bisa mengurangi keuntungan dari suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok 6, Aurelianti dengan NIM akhir 038 dengan pertanyaan, apa saja metode atau platform komunikasi yang digunakan perusahaan dalam membangun citra mereknya secara global, dan sejauh mana keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan komunikasi ini. Nah, menurut kelompok kami ini perusahaan PT Satnusa Persada mungkin menggunakan berbagai strategi, yang dimana itu termasuk pemasaran digital, kampanye iklan, kehadiran di media sosial, kayak misal iklan-iklan di media sosial gitu, serta keterlibatan dalam acara dan kegiatan industri. Nah, untuk keberhasilannya sendiri nih, PT Satnusa Persada bisa dikatakan cukup berhasil ya, karena perusahaan ini kan juga udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok 14, Teguh Baktiar dengan NIM akhir 709 dengan pertanyaan, bagaimana PT Satnusa Persada ini merespon permintaan dan ekspansi pelanggan dalam pengembangan bisnisnya. Oke, dalam rangka merespon permintaan dan ekspansi pelanggan, PT Nusa Persada ini melakukan investasi pada pembelian mesin surface mount teknologi. Nah, dengan adanya tambahan pembiayaan ini dari perbankan, perusahaan jadi dapat melakukan pengembangan usaha seiring dengan meningkatnya permintaan pelanggan untuk melakukan perakitan komplek knockdown atau bisa disebut dengan CKD.